Selamat datang di channel YouTube PT Sekok Robotika Indonesia. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari tim Irungku yang akan mempresentasikan hasil riset teknologi mereka sebagai bagian dari proyek yang diberikan untuk MBKM di PT Sekok Robotika Indonesia. Kepada Irungku, saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Irungku dengan anggota saya Rizky Fatin Fadila, saya Wahyu Mauludin, dan saya Jeffrey Kurniawan. Kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami lakukan, yaitu tentang masker purifier. Nah, jadi proyek ini dilatar belakangi karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk beralih ke kenormalan yang baru. Salah satunya adalah menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, penggunaan masker ini dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID, karena di Indonesia itu sudah mencapai 4,2 juta kasus dengan 144.000 korban jiwa. Nah, akan tetapi penggunaan masker yang ada saat ini itu menimbulkan masalah yang lain. Beberapa di antaranya yaitu menimbulkan penyakit kulit, dan juga karena masker yang beredar itu merupakan masker yang sekali pakai, maka dapat membahayakan lingkungan. Nah, dilansir dari The Independent, penggunaan masker sekali pakai yang ada saat ini itu mencapai 129 miliar setiap bulan di seluruh dunia. Nah, jika dihitung satu bulannya itu 31 hari, maka dalam satu menitnya itu mencapai 2,8 juta. Nah, para peneliti juga sudah memperingatkan besarnya volume masker yang mengandung plastik ini dapat membahayakan lingkungan. Nah, maka dari itu kami membuat suatu alat, yaitu masker dengan kriteria yang pertama itu nyaman dipakai, kemudian resisten terhadap bakteri sehingga tidak menyebabkan penyakit kulit ataupun penyakit yang lain, dan juga yang terakhir itu environmentally friendly, dalam artian tidak sekali pakai. Masker yang telah kita buat ini memiliki beberapa teknologi. Yang pertama itu double HEPA filter. Nah, HEPA filter ini secara efektif dapat menyaring partikel kecil hingga berukuran 0,3 mikron. Teknologi selanjutnya yaitu ada double fan. Double fan ini akan membantu proses sirkulasi udara sehingga pengguna dapat terasa lebih nyaman. Kemudian masker ini juga tidak sekali pakai, dalam artian masker ini dapat dipakai berulang kali hanya dengan mengganti HEPA filternya saja. Kemudian sensor ini juga dilengkapi dengan sensor tekanan, di mana sensor tekanan ini akan mengatur kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan pola pernapasan penggunanya. Kemudian masker ini juga dilengkapi dengan baterai 1000 mAh sehingga masker ini dapat bertahan hingga 8 jam. Berikut ini adalah gambaran masker yang telah kita buat, di mana terdapat sensor, microfan, HEPA filter, silikon penutup, inner cover, dan juga tali pengait. Pada proses pembuatan masker purifier ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita melakukan identifikasi masalah dan juga studi literatur, di mana kita mencari referensi bagaimana sih desain bagaimana masker yang baik itu kayak gimana. Kemudian juga bagaimana pola pernapasan manusia. Selanjutnya kita juga melakukan perancangan desain. Di sini kita mencari bagaimana desain yang ergonomis sehingga nyaman dipakai oleh penggunanya. Kemudian kita juga melakukan prototyping, membuat alatnya. Kemudian ketika alatnya sudah jadi, kita melakukan testing dan evaluasi sehingga ketika semuanya dapat berjalan dengan baik, maka akan dilakukan produksi massal. Berikut ini timeline selama kita membuat masker purifier ini, di mana kita melakukan identifikasi masalah pada bulan Oktober, kemudian desain dan perancangan pada pertengahan Oktober hingga November, kemudian pembuatan alat pada pertengahan November hingga awal Desember, kemudian proses uji coba di bulan Desember bersamaan dengan evaluasi dan
produknya hingga jadi. Untuk rencana perhitungannya dalam 1 tahun kita menghabiskan total dana 520 juta. Yang pertama kita di bagian R&D, marketing, work capital, rekrutmen. Nah, semua ini kita cakup dalam cakupan 1 semester ataupun 6 bulan. Dari yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh teman saya, itu kita menggunakan waktu sekitar 1 semester ataupun 6 bulan hanya untuk mendevelop, meng-R&D-kan sebuah masker. Nah, setelah itu untuk 1 semester kedepannya yaitu produk develop dengan total 520 juta. Selanjutnya yaitu validasi dan market. Nah, validasi di sini 19,3 juta Indonesia. Di sini adalah total keseluruhan yang berkesempatan untuk membeli masker purifier. Sedangkan 1,8 juta di Yogyakarta yaitu yang sangat membutuhkan dan berkesempatan penuh untuk membeli masker purifier. Sedangkan untuk target kita sendiri yaitu di Yogyakarta sekitar 23.900.000. Nah, dari total market dan juga proyek yang telah kita kerjakan, total pemasukan perkiraan 1 tahun yaitu sekitar 4,78 miliar. Selanjutnya customer segment. Masker purifier sendiri dari kita akan memasuki beberapa customer. Yang pertama yaitu penderita batuk dan flu menular. Apalagi untuk kondisi pandemi saat ini, kita rawan sekali. Apalagi teman-teman terkadang ketika melihat temannya batuk ataupun flu, itu terkadang kita merasa kurang nyaman. Setelah itu petugas kesehatan, apalagi petugas kesehatan sangat perlu membutuhkan masker ini dikarenakan dengan kualitas yang sudah kita buat. Setelah itu penegak hukum, pemerintah, ataupun pekerja industri. Nah, untuk bisnis model dari tim kita bagian penjualan yaitu yang pertama customer. Di customer kita akan memasuki di dalam marketplace, masuk ke dalam medical shop, CSR kita juga akan masuk, industrial factory, hospital, government, dan juga kita akan buka reseller, distributor maupun reseller. Nah, itu tadi untuk penjualannya. Sekarang masuk ke setelah penjualannya. Di sini kita masih bisa membuat untuk suku cadangnya, yaitu tentang sensor, komponen, HEPA, maupun kita bisa melakukan service center, yaitu tentang ekspirasi, bagian elektronisnya, bagian listrikan, baterai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada tim Erungku yang sudah memberikan pemaparan atas proyek yang sudah dikerjakan. Dan selamat juga tim kalian sudah bisa menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan oleh Stakeholder selama program MBKM ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama terkait penggunaan sensor tekanan yang disebutkan bisa mengikuti atau menyesuaikan pernafasan dari pengguna. Itu seperti apa? Bisa jelaskan lebih dalam lagi? Oke, jadi untuk sensor tekanan itu dia akan membandingkan antara tekanan di udara luar dan tekanan di dalam masker. Jadi ketika nanti kita menghirup udara, otomatis kan tekanan di dalam masker itu berkurang. Nah, di situ nanti akan mempengaruhi kinerja dari kipas. Seperti itu. Oke. Yang kedua, latar belakang dari dibuatnya masker ini kan salah satunya adalah karena situasi pandemi yang sekarang masih kita hadapi. Nah, bagaimana proyeksi kalian ketika nanti pandemi ini sudah selesai? Apakah masker ini masih akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat atau bagaimana kalian bisa meyakinkan orang-orang untuk menggunakan masker ini? Oke, yang pertama mungkin ada kemungkinan besar masker itu tetap akan digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ketika kita sudah cukup sering menggunakan masker, ada kemungkinan juga itu tetap akan kita gunakan walaupun pandemi ini sudah berakhir. Nah, jadi mungkin nanti untuk meyakinkan customer untuk tetap menggunakan masker itu tetap
dalam konteks kesehatan, Mas. Karena di masa-masa seperti saat ini itu polusi udara juga semakin membludak. Oke, kemudian yang cukup menarik, ini satu tim kalian itu hanya terdiri dari 3 orang saja. Nah, apakah itu cukup dan bagaimana cara kalian membagi load ke masing-masing tim? Atau apakah masih dibutuhkan bantuan dari mungkin teman-teman MBKM dari tim lain atau seperti apa? Untuk pembagian load sebenarnya dari tiga orang dari kita satu tim itu sebenarnya kurang. Cuman kita ada sebuah planning yang sudah kita buat, ada sebuah target. Minggu ini kita harus selesaikan ini. Minggu ini ketika dari kami 3 orang ini tidak menguasai hal tersebut, maka kita akan segera mengejar. Semisal dari kelompok MBKM A ataupun dari kelompok MBKM B, mereka menguasai. Nah, di situ kita belajar sama mereka dan kita memberitahu kita harus menyelesaikan ini sampai minggu ini loh. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan tim itu sih, yang yang kita gunakan selama ini. Sama targetnya, alhamdulillah untuk 5 bulan terakhir ini kita selesaikan. Oke, terakhir yang pengen saya tahu adalah suka duka magang di Stackhawk itu seperti apa dari yang kalian alami? Suka duka yang saya alami itu sangat banyak sekali. Mulai dari memiliki teman baru, kemudian juga memiliki pengalaman baru, dapat merasakan bagaimana sih rasanya kerja secara langsung gitu di perusahaan. Kemudian juga dari PT Stackhawk Robotika ini juga menyediakan seragam gitu, baik polo, batik, dan baju lapangan. Kemudian juga di PT Stackhawk Robotika juga menyediakan mie goreng atau mie persediaan mie gitu. Kemudian juga di PT Stackhawk Robotika juga menyediakan kopi yang dapat diseduh sendiri gitu. Kemudian untuk dukanya itu PT Stackhawk Robotika ini memiliki 3 kantor yang jaraknya cukup jauh. Nah, di mana masing-masing kantor ini memiliki peralatan yang beda-beda, sehingga ketika saya di kantor yang satu, nah peralatannya itu berbeda. Jadi saya nggak bisa mengerjakan proyek saya ketika ada di kantor yang peralatannya itu tidak lengkap. Ya, itu tadi pemaparan dari tim Erungku yang telah kita dengarkan bersama. Kita masih akan melihat presentasi-presentasi dari tim-tim lain yang juga menjalankan proyek-proyek yang ada di Stackhawk. Untuk episode kali ini saya tutup, saya Ray, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.